Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Afi Abdillah, NIM 2214101 dari jurusan Ekonomi Syariah semester 2 kelas A. Sebelumnya yang saya hormati selaku dosen pengampu Bapak Anansori S.Com MM dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, kali ini saya akan membahas terkait kuis yang diberikan. Semoga Bapak An terlalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin. Oke, di sini saya akan ini soalnya. Yang pertama itu jelaskan apa itu komputer, yang kedua jelaskan persamaan dan perbedaan komputer dengan manusia, 3 mengapa manusia membutuhkan komputer atau teknologi informasi, yang keempat jelaskan tentang memori, CPU, dan prosesor, dan yang kelima jelaskan dan beri contoh tentang hardware, software, dan brainware. Oke, yang pertama lanjut. Nah, jelaskan apa itu komputer. Nah, komputer di sini bisa disebut dengan alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, bekerja secara otomatis. Nah, dari poin-poin tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dapat mengolah input atau data menjadi output atau informasi. Nah, ini untuk jawaban untuk soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan komputer dengan manusia. Nah, di sini sudah terbagi ya, ada persamaan dan sama perbedaan. Nah, jadi di sini persamaannya itu ya kembali lagi untuk kepada manusia, yaitu ada otak, jantung, hati, dada atau tulang rusuk, paru-paru. Nah, sedangkan untuk persamaan prosesor itu ada persamaan untuk komputer yaitu ada prosesor, power supply, colokan listrik atau motherboard, dan yang kelima itu ada RAM. Nah, maksudnya apa nih di sini nih? Nah, jadi otak ataupun dari manusia itu bisa disamakan dengan prosesor dalam komputer. Nah, jadi fungsinya itu kalau yang otak ini sebagai penggerak utama pada manusia ya. Terus kalau prosesor ini penggerak pada manusia. Nah, untuk jantung yaitu untuk manusia itu pemompa darah pada manusia, tapi kalau di komputer itu namanya power supply, yaitu pemompa darah pada manusia. Nah, di sini ada hati nih, yaitu untuk pemasok darah pada manusia. Dan kalau untuk komputer yaitu ada colokan listrik, yaitu pemasok darah pada manusia. Dan yang keempat ada dada atau tulang rusuk, tempat berbagai organ tubuh pada manusia. Nah, di sini ada namanya motherboard, yaitu papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti pada PC. Nah, paru-paru tempat penyaring udara pada manusia sehingga manusia dapat bernafas dengan baik dan selalu merasa segar dan tak kekurangan stamina pastinya. Nah, di sini disamakan dengan RAM, tempat di mana stamina dan kecepatan komputer dapat lihat. Nah, jadi bagian-bagian tubuh manusia itu ada kesamaan gunanya, untuk gunanya saja ya, untuk bagian penggunanya itu pada komputer gitu bagian-bagiannya. Jadi ya itu persamaannya, tapi untuk perbedaannya itu yaitu memori komputer itu terbatas, sedangkan memori ingatan manusia bisa dibilang tidak terbatas ya. Manusia dapat menciptakan sesuatu seperti tulisan, gambar, benda, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan komputer tidak bisa menciptakan apa-apa kecuali file. Itu pun memerlukan bantuan manusia. Nah, jadi ya sudah jelas ya. Jadi ya bagaimanapun ya perbedaannya ya tetap manusia yang paling unggul, karena ya emang kita tuh ciptaan Allah ya, lebih dari segala hal gitu. Nah, lanjut nomor 3. Nah, mengapa manusia membutuhkan komputer atau teknologi informasi? Nah, di sini jawabannya yaitu karena dibutuhkannya untuk pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau tujuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Nah, teknologi ini sangat berpengaruh ya untuk manusia, karena ya itu tadi itu, jadi mempermudah atau mempercepat kerjanya manusia gitu. Seperti halnya ya kemarin yang sejarah sempat dibahas, seperti halnya komputer ini bisa memecahkan kode-kode yang sulit dengan cepat gitu. Tapi manusia sebenarnya bisa menyelesaikannya, cuman dengan cara yang lebih lama gitu.
Jadi ya mungkin lebih simpel kalau misalnya manusia ini membutuhkan teknologi informasi karena emang sudah perkembangan zaman ya. Nah, yang keempat, di sini jelaskan tentang memori, CPU dan prosesor. Nah, memori itu yaitu memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Nah, internal ini yaitu yang disebut dengan RAM atau Random Access Memory untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Nah, yang kedua itu ada ROM, yaitu Read Only Memory, memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Nah, ini bagian-bagian dari memori ada dua, yaitu ada memori internal RAM atau RAM, dan yang kedua ada ROM itu. Nah, CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit atau sebagai pusat pengolah data, dan ada CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Nah, di sini ada prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer Anda. Nah, proses terletak di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Nah, oke, lanjut ya. Nah, yang kelima nih, jelaskan dan beri contoh tentang hardware, software, dan brandware. Nah, hardware ini yaitu perangkat keras ya, yaitu peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Contohnya itu ada ya kayak monitor, keyboard, mouse gitu. Nah, di sini ada software, perangkat lunak. Nah, apa sih perangkat lunak itu? Kayak perangkat lunak itu program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Misalnya seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, dan sebagainya. Nah, kalau yang keras itu, perangkat keras itu atau hardware itu yang nampak wujudnya gitu, fisiknya terlihat gitu. Tapi kalau yang software itu tidak terlihat gitu. Nah, di sini ada brandware nih. Itu brandware orang yang mempunyai pemikiran atau ide pembuatnya. Nah, contohnya ya kita sendiri manusia, yaitu manusia yang terlibat dalam pengoperasian serta mengatur sistem komputer. Nah, jadi ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah dipaparkan itu. Ada 5 pertanyaan. Nah, jadi ya sebenarnya ya jadi manusia itu ya tetap bahkan akan apa sih namanya menggunakan teknologi yang ada. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.